Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my channel Mister Cuan ya guys. Nah di sini kita lanjut lagi ya guys mengenai iDrop layar zero tentunya gitu ya. Layar zero di sini kita akan melihat ya dari iDrop yang telah akan dilakukan ya snapshotnya, yaitu iDrop dari Konex ya, Connect. Yang mana iDrop ini bisa dibilang ya cerminan juga dari layer zero nantinya ya, untuk kriteria-kriteria yang diminta tentunya. Di sini kalian bisa lihat ya, setelah connect nanti akan terjadi airdrop di bunge dan airdrop di jumper dan kemudian ke layer zero. Jadi connect ini ya, kalau dibilang untuk projectnya itu ya bisa dibilang mirip-mirip ya, hampir dekat gitu ya untuk jumlah funding ya, volume funding ya, jumlah funding atau jumlah modalnya itu hampir-hampir dekat dengan layer zero ya, karena untuk connect ini itu sebesar 250 juta dolar ya. Airdropnya akan dilakukan pada ini ya, pada tanggal 5 ya, itu klaimnya tanggal 5, terus snapshotnya pada tanggal 1 Agustus, jadi 1 bulan ya guys ya. Jadi untuk klaim N itu pada tanggal 5 Maret 2024 ya, tahun besok. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada ya eh, memenuhi kriteria ya di Connect ini ya, Connect Network ini, kalian bisa mengklaim airdrop kalian. Ini merupakan super big airdrop juga dengan funding sebesar 250 juta dolar, nggak jauh beda dengan layer zero. Nah di sini kita bisa belajar ya guys ya, belajar untuk melihat kriteria yang mungkin ya, yang mungkin saja 90% ya, ataupun 99,9% akan digunakan juga kriteria dari Connect Network ini di airdrop layer zero ya. Nah di sini kalian bisa lihat untuk kriterianya ya. Transfer 5 or more times with average value at least 15 dolar. Nah di sini dikatakan bahwa untuk kriteria umumnya ya, untuk mengklaim airdrop Connect Network ini, yang jelas kalian memiliki 5 transaksi dengan volume 15 dolar per transaksi. Jadi total volumenya adalah 200 dolar. Jadi dari 5 transaksi tersebut atau lebih, itu masing-masing memiliki volume 15 dolar. Ya, 15 dolar, dan nanti akan di total volume semuanya itu bisa 200 dolar. Jadi setiap transaksi teman-teman wajib melakukan transaksi 15 dolar nominalnya. Misalkan kalian ingin melakukan bridge dari Arbitrum ke Avalan, misalkan Ethereum Arbitrum ke Avalan, itu kalian minimal 15 dolar atau lebih, itu lebih baik gitu ya. Dan nanti volumenya dihitung 5 transaksi tersebut adalah 200 dolar, dan melakukan liquidity di jaringan Connect Network minimum satu hari itu 1.500 dolar. Nah ini sangat tinggi sekali ya kalau untuk di di Connect Network ini. Dan kemudian ini adalah stable swap, jadi kita melakukan liquidity ya, seperti USDT ya, itu yang stable coin, USDC boleh ya, pokoknya stable coin. Itu kita melakukan liquidity sebanyak 25 ya, 25. Nah ini terlalu berat sekali kayaknya gitu ya, dan ini terlalu berat, mungkin kita tinggalkan saja, nggak masalah. Nah ini yang penting guys ya, yang penting bridge use qualifier. Jadi di sini kalian wajib memiliki 10 or more bridge transaction. Nah ini seperti yang teman-teman pernah lihat ya di YouTube, di informasi-informasi mengenai airdrop layer zero ini ya, kita itu mewajibkan melakukan bridge ya, menjembatani dari chain satu ke chain selanjutnya. Artinya dari Arbitrum bisa langsung ke Avalan ya, jaringan Avalan, terus kemudian kita melakukan bridge lagi ke jaringan BNB, Binance, dan juga jaringan-jaringan lainnya seperti Celo ya, Celo, Arbitrum Nova dan sebagainya. Nanti akan saya berikan kepada teman-teman contoh-contohnya ya, untuk menambah-nambah transaksi kalian. Cuman menggunakan satu dApp saja, kalian bisa mendapatkan banyak transaksi di situ. Oke, maka terus tonton video ini sampai selesai. Oke, nah ini salah satu contohnya. 10 ya, ini kita jangan bisa, kalau bisa jangan kurang ya guys, lebih dari 10 transaksi, more bridge transaction. Ya ini untuk jaga-jaga ya, sebelum airdrop ini benar-benar melakukan snapshot.
Jadi alangkah baiknya kita melakukan strategi terlebih dahulu, mengambil inisiatif dulu ya agar kita tidak ketinggalan. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih memiliki volume yang kurang ya, nah ini bisa kalian manfaatkan guys ya, manfaatkan dengan satu dap saja. Saya akan berikan contohnya nanti ya, akan berikan beberapa cara buat teman-teman agar bisa menambah volume transaksinya. Jadi nggak perlu kalian masuk di beberapa dap, misalkan seperti Trader Joe gitu ya, atau mungkin ke mana eh ke yang lainnya gitu ya, seperti PencaSwap. Nah itu kalian cukup satu dap saja, kalian sudah bisa mendapatkan 10 or more bridge transaction, cukup menggunakan satu dap ini. Oke, kita lanjut. Nah ini salah satu kriteria yang mungkin saja gitu ya. Nah ini kita istilahnya ini kan masih berspekulasi, tapi semuanya mirip gitu ya. Kita lihat dari Arbitrum ya, apalagi Connect juga ya yang memiliki funding yang lumayan besar, 250 juta dolar, sedangkan Layer Zero adalah 470 juta dolar. Ya, tidak mungkin kan Layer Zero tidak mengambil pedoman dari Connect Network ini ya. Nah, meskipun di Connect Network ini menambahkan yang namanya Sibyl filter. Nah, ini pasti akan digunakan oleh pihak Layer Zero untuk memfilter ya usernya yang akan mengklaim buy drop mereka nantinya gitu ya pas saat melakukan snapshot nanti. Jadi kalau bisa kalian lakukan 10 ya. 10 or more bridge transaction. Silakan dilakukan 10 or more bridge transaction. 10 kali kalian menjembatani sebuah chain ke chain lain. Ya. Dan kalian juga bisa melakukan 25 kali atau 50 kali. Ya, ini salah satu persyaratan kalian untuk mengklaim airdrop kalian nantinya gitu ya. Jangan sampai kalian tidak melakukan hal ini. Jadi ini juga, dan melakukan transfer between 6 or more chain. Nah, nanti juga akan saya berikan kepada kalian ya untuk mendapatkan transaksi yang unik ya. Kalian bisa melakukan 6 transaksi ke beberapa chain gitu. Dari satu chain kalian bisa transfer ke beberapa chain. Seperti dari Arbitrum ya ke Celo, atau dari Arbitrum langsung nanti kalian bisa dalam satu blockchain ya, yaitu Arbitrum ke Celo, dan kemudian ke Binance, Avalan, itu bisa sekali kalian lakukan, sekali jalan gitu ya. Dan kemudian usahakan, nah seperti kemarin saya katakan, usahakan kalian memiliki transaksi lebih dari 1.000 dolar atau sama dengan 1.000 dolar. Nah itu kan kalau bisa ya, kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Oke. Dan untuk liquidity ini khususnya gitu ya, kalau kalian ingin menambah ya persyaratan ya yang akan diminta nantinya pada Layer Zero nantinya, usahakan kalian melakukan liquidity ini yang nggak usah 1.500 dolar ya, bisa juga kalian lakukan 100 dolar atau 200 dolar. Nggak masalah kalau kalian memiliki dana ya, ini kalau kalian memiliki dana. Di samping kalian menambahkan tax ID ya, transparent ya, kegiatan kalian ya, atau interaksi kalian, kalian juga bisa menambahkan liquidity dengan USDT dengan USDT ya, stable coin. Itu bisa kalian lakukan di Stargate ya, di Stargate bisa kalian lakukan ya liquidity di situ. Stargate kita buka. Nah, ini juga bisa kalian tambahkan di sini ya. Ini untuk menambah lah gitu ya persyaratan, meskipun ini nggak wajib. Tapi kalau kalian memiliki dana ya alangkah rugi juga ya kalau kalian tidak melakukan ini ya. Kita berkaca pada Connect Network yang akan melakukan snapshot ya pada tanggal 5 September nanti. Jadi akan melakukan klaim ya, klaim airdrop pada tanggal 5 Agustus. Ini project 250 juta dolar ya guys, yang telah didanai oleh investornya untuk ini. Ya, silakan kalian lakukan menggunakan full, boleh full ya, link liquidity full, atau ya diisi dengan full ini liquidity-nya ya. Silakan kalian gunakan fitur ini Stargate gitu ya untuk melakukan liquidity. Kalian pilih USDT ya, liquidity-nya silakan kalian pilih ya. Nah nanti kalian bisa menambahkan beberapa USDT lah gitu ya, agar nanti pada saat snapshot kalian memenuhi persyaratan ya, setidaknya kalian menambah aktivitas kalian ya. Nah seperti kita melihat kriterianya dari Connect Network ini gitu ya. Oke. Nah ini 10 bridge ya minimal ya, dan kalian melakukan transfer 6 more chain. Nah ini juga bisa kalian gunakan Stargate ini ya, Stargate ini untuk melakukan 6
6 chain yang berbeda melakukan itu, dan nanti kalian bisa ini ya, yang apa istilahnya, kalian bisa menambah tax ID kalian. Dan ini juga kalian perhatikan ya, Sibel filtering. Nah, itu ya, pernah saya ceritakan di video kemarin, semakin besar funding sebuah platform yang akan mengadakan airdrop, mereka ya tidak akan memberikan secara cuma-cuma kepada kita gitu ya, akan memberikan tingkat kesulitan yang bisa dibilang 1 banding 50 lah gitu ya. Nah, dengan kita mengklaim ini ya, token Gitcoin gitu ya. Gitcoin ini juga sudah saya ceritakan. Nah, kita bisa setidaknya mengamankan posisi kita gitu ya di airdrop ini. Nah, ini sudah jelas dikatakan ya dari Gitcoin Passport, Sibyl Defense ya, ini di emailnya, apa di Twitternya, DM untuk semua orang yang telah berpartisipasi dalam G18 sejauh ini. Pengingat cepat, hanya donasi minimal $1 dan skor Gitcoin Passport 20 atau lebih tinggi yang memenuhi syarat untuk pencocokan. Nah, jadi di sini juga jelas ya, minimal kita harus memiliki skor 20 atau 21 untuk bisa mengklaim airdrop di masa mendatang. Ya, nah ini keras sekali ya. Keras sekali nampaknya ya, airdrop sekarang bukan seperti dulu ya, kita bisa curang-curangin dikit gitu ya. Kalau dulu ya, kalau sekarang nggak bisa gitu guys ya. Oke. Nah ini, oke, kita langsung aja guys untuk menambah trans ID ya, test ID kita ya di 10 more bridge transaction atau transfer between 6 or more chain. Oke, kita langsung aja guys ya. Di sini kita menggunakan yang pertama ini guys, jangan lupa ya. Ini saya harap teman-teman sudah mencoba ya fitur ini, itu Taptos Bridge. Nah, ini sudah saya tempatkan di link blockchain apa di link deskripsi video ini. Silakan kalian lakukan bridge ya, bridge. Nah, di sini terserah kalian. Kalian mau bridge berapa chain gitu ya untuk menambah tax ID. Kalau kalian ingin menambah 6 boleh, itu lebih baik lagi. Jadi di sini kita melakukan bridge dari Ethereum misalkan ya, Ethereum ke jaringan Arbitrum. Misalkan begini ya, saya berikan contoh kepada teman-teman ya untuk menambah trans ID kita agar kita bisa eligible nantinya ya, dengan banyak transaksi yang kita lakukan. Ya, kita kan yakin nih di koin kita udah 20 sampai 21 lah gini ya. Nah, kita yakin kita bakal qualified menerima airdrop yang sangat-sangat gurih ini guys dari Arbitrum dari Layer Zero ya. Jadi jangan teman-teman sepelekan hal ini ya, agar teman-teman tidak gagal cuan nantinya gitu ya. Nah, ini tinggal ditambahkan, nanti silahkan kalian lakukan bridge ya. Tapi di sini saran saya jangan menggunakan jaringan Aptos. Jangan ya, kalian nanti akan lama nanti. Ini saya sudah dua hari harus nunggu ini ya dari Ethereum Aptos. Saya bridge ke Ethereum Arbitrum dari WTH ya, WTH namanya. Nah, itu silakan kalian tambah aja di sini untuk menambah trans ID, yang mana kita menambahkan ini ya, kita menambahkan minimal 10 lah gitu ya, 10 lebih this transaction. Dan ini yang terbaik ya guys. Nah, ini yang paling baik kalian lakukan ya. Nah, ini kita connect dulu. Ini paling baik kalian lakukan di sini. Karena di sini kalian bisa menambah lebih dari dua bridge gitu ya, transaksi kalian. Nah, gitu ya. Kita langsung connect. Nama websitenya nanti tinggal kalian cek ya di bagian deskripsi video untuk langkah-langkahnya untuk menambah tax ID. Oke, di sini ya. Oke, di sini. Nah, di sini silakan kalian tambahkan, kalian boleh tambahkan ya, ataupun kalian boleh. Jadi jangan langsung kalian isi ya wallet kalian itu, silakan kalian lakukan breed dulu dari sini, Aptos breed ya. Nanti kalian ubah mungkin kalian memiliki Ethereum Avalan misalkan ya. Nah, kalian tinggal breed dari Ethereum Avalan ke Ethereum Arbitrum menggunakan fitur ini, Aptos breed ini ya. Kemudian kalian sudah dapat saldonya. Kemudian kalian masuk di Meta di swap DP lama ini ya, kalian masuk di sini, kalian beli sekitar berapa. Kalau untuk ingin menambah banyak teks ya, itu saya sarankan kalian membeli tenet ini sebanyak ini ya $13 aja, jadi dapat 93 sorry bukan, jadi kita tambah 01 aja ya.
Nah, ini ada 117. Nah, ini cukup untuk melakukan tax ID sebanyak 9 ya, 9 kali. Ya, jadi di Aptos sekali, kalau kalian ingin 2 kali, berarti di sini 8 kali kalian lakukan, ya. Untuk mendapatkan Tenet ini, kemudian di Tenet ini silakan kalian rubah ya Tenetnya ke Tenet Chain. Tinggal kalian connect gitu ya, nanti menggunakan jaringan Arbitrum. Jadi kita ingin mendapatkan jaringan dari Tenet blockchain. Ya, silakan di ini lagi, di bridge lagi. Ini kalian bisa lihat Tenet Bridge Power by Layer0. Nah, di sini kalian dapat lagi satu text ID, ya. Nah, kemudian lanjut ke website ini, guys. Nah, ini yang asik di sini, guys ya. Nah, di sini kalian bisa melakukan bridge ya dari Tenet blockchain ya yang tadi sudah kita bridge dari Tenet Arbitrum kita bridge ke Tenet blockchain. Ya. Nah, di situ kita sudah punya. Misalkan di sini kita punya ada 117 ya. Nah, jadi 3 langkah guys, ini diingat ya, nanti saya akan berikan step by stepnya di deskripsi video. Nah, di sini kalian bisa lihat ada berapa blockchain yang bisa kita lakukan di sini. Cukup satu sumber chain gitu ya. Misalnya di sini Tenet. Ada OP ya, bisa. Ada Arbitrum Nova, ada Avalan. Nah, ini bisa ada Kanto, ada Binance. Kemudian ada Metis ya, banyak ya, ada Phantom. Nah, di sini kalian bisa dapat 7 sampai 9 transaksi ID. Yang kita butuhkan adalah transaksi ID kan. Nah, berapa kali aktivitas bridge transaction kita gitu. Ya kan? Nah, itu di sini kalian bisa gunakan fitur ini. Dan juga Matter ini juga sudah support sama layer 0. Jadi di sini kita akan melimpah ya, transaksi kita akan melimpah di sini. Tentunya dengan cara yang seperti ini guys, yang saya tunjukkan ini. Silakan kalian main. Setelah main silakan disalin ya, disalin ID-nya. Kemudian kalian bridge untuk satu chain aja. Ya, satu chain aja. Nah, ini. Nah, kalau kita lakukan 2 bisa juga. Tambah lagi setelah kita bridge ya dari Polygon, kita bisa bridge lagi ke jaringan Metis, ke Meter. Tambah lagi. Jadi 2 kan. Nah, tambah ke sini jadi 3, ya kan? Tambah ke sini lagi ke Phantom jadi 4. Nah, jadi banyak di sini yang bisa teman-teman dapatkan dengan satu sumber chain yaitu Tenet. Ya. Nah, ini untuk menambah test ID teman-teman gitu ya, sehingga nanti kalian bisa qualified, oke? Nah, gitu. Jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya berikan ya, sebuah info mengenai layer 0 yang mungkin kriterianya mungkin tidak akan jauh berbeda ya dari Connex Network ini guys ya, karena ya Connex Network ini juga berkaca pada Arbitrum transaction juga gitu ya, dari Arbitrum juga dia berkaca di situ. Jadi Arbitrum ini memang memberikan pedoman ya untuk airdrop selanjutnya seperti Connect network ini dan layer 0 dan Zkissing juga nanti tentunya gitu ya. Kalau Zkissing kita bisa sedikit santai karena lama lagi ya, tahun depan gitu ya. Oke. Nah, gitu. Jadi silakan lakukan itu dan minimal kalian siapkanlah dana gitu ya, $200 lah kalau ada. Kalau nggak ada ya udah kalian tinggal perbanyak tax ID-nya ya, dengan catatan satu transaksi kalian $15 lebih lah gitu. Ya, itu bisa kalian gunakan. Kalau nggak mau Aptos ini, bisa kalian gunakan yang ini, Sweet Depi Lama untuk mencari tax ID yang banyak gitu. Ya. Nah, Ethereum dan Arbitrum bisa kalian gunakan mungkin $16 atau $17 boleh. Kalau nggak memiliki dana ini $200 gitu ya, sesuai dengan kriteria ini. Kita kan mencari yang ini nih. Nah, yang ini kita cari ya, yang ini atau yang ini. Nah, yang ini untuk bisa mendapatkan bisa qualified lah, dan juga jangan lupakan ini. Dan ini juga boleh kalian lakukan juga salah satu tambahan, melakukan donasi minimal $1 ya. Nah, kita untuk menambah nilai kita ya di Bitcoin di Gitcoin password ini. Kita cuma nyumbang $1 lah ya di sini. Ini caranya ada di sini nih. Nah, ini. Oke. Nah, semoga bermanfaat informasi ini. Semoga teman-teman cuan semua ya mengikuti layer 0 ini dan kita cuan bareng nanti pada saat snapshot dari layer 0 ini. Seperti biasa, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan sukses buat kita semua.